Paling tidak kita mengamalkan 4 sifat. 4 sifat ini insya Allah kata para ulama dapat mengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ilmu dan amalannya sedikit. 4 sifat ini nih kalau diamalkan bisa mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Ta'ala walaupun ilmu dan amalannya sedikit. Yang pertama apa? Al-hilmu, lapang dada. Nah, lapang dada ini bukan sekedar kalau orang sabar dikatain, orang sabar nih dikatain nih, sabar dia, tapi hati masih ngegerendeng, masih ngegerutu gitu. Awas lu ntar kalau gua begini-begini gua bales lu. Dasar lu miskin lu, dasar lu begini. Awas lu kalau gua kaya tuh. Sabar, dia nahan, sabar, tapi hatinya masih ngegerendeng, itu namanya sabar. Tapi kalau hilim, dikatain sama orang, dihina, lapang dada, terus ngedoain yang baik-baik buat orang yang mencaci maki dia. Ya Allah, mudah-mudahan orang yang ngatain saya panjang umur, sehat walafiat, diberkahi rezekinya. Kira-kira bisa nggak antum begitu? Wali itu. Dikatain orang susah lu, lu ngejedok bae lu begini. Dikatain apa dah? Ya, yang bikin antum sakit hati misalnya. Tapi antum ngedoain yang baik-baik buat dia. Ya Allah, mudah-mudahan orang yang ngatain saya panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala rezekinya, dimudahkan segala hajatnya, digobul, dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Antum doain yang baik-baik dah semua buat tuh orang. Nah, itu dia hilim, sifat lapang dada. Makanya para wali-wali apa? La yablughul mar'u rutbatan illa bisakhawatin nufus. Seseorang enggak bakalan mencapai derajat yang tinggi. Seorang wali ini, mereka bisa menjadi wali bukan sabab musabab banyaknya sujudnya mereka. Ya mungkin itu salah satunya, tapi itu bukan faktor utama. Kalau orang banyak sholat, banyak orang-orang yang bisa sholat. Iya, orang-orang yang di Mekah itu, orang-orang yang di Madinah, apalagi orang-orang yang udah masuk usia, sholatnya pada banyak tuh, rajin sholat duha, tahajud, apa banyak. Bisa dilakuin semuanya kalau sholat. Iya. Terus apa lagi? Para wali-wali mereka diangkat menjadi wali bukan sabab musabab dia banyak sedekah. Kalau sedekah ya mungkin orang juga bisa asal dia orang berada atau mungkin memang jiwanya ini kan banyak juga tuh orang-orang yang loyal tuh. Ya, orang-orang yang baik, sedekah. Bisa semua orang. Tapi para wali-wali diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kekasihnya sebab apa? Bisa khawatir nufus dengan jiwanya yang sakhi. Artinya sakhi itu apa? Itu hilim, lapang dada. Kalau dikatain, dicela, dihina sama orang, digosipin, ngedoain yang baik-baik. Nah, itu bisa menjadi wali itu. Makanya di Hadramaut sana ada orang sholat nggak lebih dari 5 waktu. Sholat nih dia nih nggak lebih dari 5 waktu, puasa nggak lebih dari bulan Ramadan. Yang wajib-wajibnya doang. Tapi bisa mimpi ketemu Nabi setiap saat, setiap hari. Bayangin coba. Coba kita udah sholat witir, udah sholat duha, udah sholat tahajud bahkan, udah sholawat, maulid, udah rajin banget kita maulid. Tapi orang mimpi ketemu Nabi itu, ada apa berarti itu semua? Nah, periksa hati kita ini semuanya tuh. Nah, yang tahu diri kita hanyalah diri kita sendiri. Ya, makanya para wali-wali yang tadi saya sebutkan bisa khawatir nufus dengan jiwanya yang sakhi itu. Dikatain nama orang, digosipin, alhamdulillah. Kenapa kita alhamdulillah? Sabab musababnya kita dikatain nama dia itu, dosanya kita ke dia, pahalanya dia ke kita. Iya. Makanya nanti orang-orang nih, Pak, Bu, di akhirat nanti kaget, ya Allah ini pahala sedekah dari mana ini saya nggak pernah bersedekah sebanyak ini. Oh itu dulu si Fulan ngegosipin ente, dia punya pahala sedekah, yaudah saya taruh aja ke ente itu pahala sedekahnya dia gitu. Ya Allah ini saya pahala tahajud dari mana ini, pahala baca Quran dari mana, saya nggak pernah baca Quran sampai sebanyak ini, saya nggak pernah sedekah. Oh itu si Fulan dulu ngegosipin ente tuh dulu dia belum minta maaf, udah meninggal. Nah makanya Pak Bu, orang yang terakhir masuk ke dalam surga dan yang terakhir keluar dari neraka adalah orang-orang yang mati dalam keadaan ngegosip. Artinya dia belum sempat taubat sama Allah Ta'ala, dia udah meninggal. Itu orang yang terakhir masuk ke dalam surga dan terakhir keluar dari neraka. Tuh, makanya yang kita sering gosipin orang-orang, buru-buru dah tuh, minta maaf ya, maafin ya. Ini kan bulan puasa nih, saling maaf-maafin deh tuh. Iya. Maaf apa nih, gue pernah ngomongin lu gini begini yang jelek-jelek, maafin ya gue gitu. Atau misalkan kita keceplosan nih, kita lagi ngerumpi, namanya kita lagi ngobrol. Apaan kadang lidah teh ora kekontrol teh gitu, main asal ngomong bae apa ge yang ada di otak udah omongin bae. Kadang-kadang kita lagi jengkel nih sama orang, kita omongin nih,
keceplosan, kita ingat, waduh, terpahala gue keserap lagi. Baca doa, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu sebagai penetra lah bahasanya. Sebagai apa ya bahasanya, kalau ban bocor ditambal tuh, baca tuh doa, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Baca doa itu tuh. Insya Allah selamat. Tapi jangan disengaja. Itu kalau misalkan kita keceplosan ngegosipin orang gitu, ngomongin orang, nggak baca doa itu. Jadi apa doanya? Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tuh baca doa itu. Kalau misalkan ini kalau ketemu orang ya udah maafin aja, maafin ya. Terus bagaimana Bib kalau misalkan kita sering nih menghadapi orang-orang yang kita udah minta maaf sama dia nih, si fulan kita udah minta maaf. Kita ada masalah sama dia, kita udah minta maaf tapi dia nggak mau maafin gitu. Nah, kata sebagian para ulama, manistuhtiba walam yaghdab fahuwa himar wa manisturdiya falam yardha fahuwa syaiton. Orang yang dibuat marah tapi nggak marah, maka dia sama seperti keledai. Artinya apa? Bukan berarti kalau kayak gitu nggak sabar dong. Dibuat marah tapi nggak marah, maka dia sama seperti keledai. Terus tadi Habib ngejelasin lapang dada. Maksudnya yang dibuat marah di sini adalah fi hukukillah. Kalau ada hak-haknya Allah Ta'ala dicela, dihina, atau dinistakan, kita nggak marah nih. Nggak ada rasa sifat marah nih. Kita nggak ada rasa sifat marah di dalam hati kita. Tatkala hak-haknya Allah Ta'ala dicela dan dihina, maka kita sama seperti keledai. Keledai itu hewan yang paling bodoh, keledai. Dan barang siapa yang diminta ridho, kita udah minta maaf nih sama dia, diminta ridhonya, tapi dia nggak mau ngeridhoin, fahuwa syaiton, maka itu orang sama seperti setan. Ya kalau misalkan kita ada masalah sama orang, kita udah minta maaf, tapi itu orang udah nggak mau maafin, tugas kita udah selesai, biarin itu antara hubungan dia sama Allah Ta'ala. Paham ya? Itu urusan dia udah. Penting gue diminta maaf, lu nggak mau maafin, itu urusan lu udah. Itu urusan dia sama Allah Ta'ala nanti. Kan kita yang penting kita udah ngejalanin kewajiban nih. Sebagai seorang muslim, apalagi ini mau masuk bulan puasa, harus saling memaafkan. Yang tadi tuh al-hilim, sifat lapang dada. Yang kedua, as-sakha, dermawan. Dermawan, orang kalau dermawan banyak temennya. Perhatiin, kalau rata-rata tuh orang-orang yang dermawan itu temennya banyak. Tapi kalau orang yang pelit, koret, sedikit temennya. Iya. Siapa dah? Si Anu terkenal banget Anu. Siapa dia kenal sama dia? Pasti dermawan tuh orang. Ya walaupun ya kita tahu bangsa duit ya ada di kantong dia mas 10.000, 20.000-an, bukan orang punya gitu. Tapi kalau Anu royal dia, kalau ada barang royal. Iya. Itu orang banyak teman itu orang kayak gitu. Nah makanya Nabi SAW bilang dalam doa begini, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung dari gelisah dan bersedih. Orang kalau gelisah pasti sedih. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan kami berlindung ya Allah kepadamu dari lemas di badan, wal kasal, dan malas. Orang kalau badannya lemas, hawanya malas. Tuh makanya Nabi berlindung tuh dari badan lemas dan malas. Orang kalau badannya lemas pasti dia malas. Benar gak? Dan Nabi SAW juga bilang, wa na'udzubika minal jubni wal bukhul. Dan kami berlindung ya Allah kepada engkau dari sifat penakut dan pelit. Penakut dan pelit, ini dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Orang kalau pelit pasti dia sifatnya penakut. Makanya orang-orang yang para dai-dai, para kisah-kisah para wali-wali, para habib-habib, para ustadz, para kiai yang hak menyuari nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar, dia tegas dalam dakwahnya, menyuarakan yang hak, yang batil itu batil, yang hak itu hak. Itu orang pasti orangnya royal tuh, dermawan. Wah, Habib Umar bin Muhammad bin Hud al-Attas kalau bikin maulid berapa ton kebuli. Wah, para saudagar, habaib-habaib kita dulu begitu. Para ustadz, para kiai, dermawan pasti dia. Dia berani gitu. Yang salah, dia nggak pakai malu-malu. Dia salah-salah. Mau lo siapa juga, dibilang salah ya salah udah. Itu. Nah, itu orang biasa berani begitu. Dermawan dia tuh. Punya tangan tuh dermawan. Jadi kalau misalkan orang pelit, sifatnya penakut dia. Dia diem-diem aja udah. Main aman aja kalau orang itu. Nah makanya hadirin, para Nabi SAW berdoa seperti itu. Minal jubni wal bukhul. Sifat penakut dan sifat pelit. Nah makanya kita dianjurkan untuk dermawan. Murah tangan. Dermawan, sahi.
Makanya apalagi orang-orang yang berada gitu ya, orang-orang yang memang punya usaha, punya apa gitu. Dia mau menginfakkan kelak di akhirat, ketika orang-orang yang puasa masuk surga ditahan sama malaikat. Ente ahli puasa, ya. Siapa yang memberitahukan kepada ente bahwasanya puasa itu baik? Ganjarannya tinggi di sisi Allah, minal ulama, dari para ulama. Fata'adab ma'ahum, beradab sama mereka. Akhirnya udah, orang-orang yang puasa belakangan. Nah, terus datang nih orang-orang yang haji, yang hajinya diterima sama Allah Ta'ala. Kata para malaikat, ditahan dulu, stop. Ente bisa mengetahui keutamaan haji itu besar dari siapa? Minal ulama, dari para ulama. Fata'adab ma'ahum, beradab sama mereka, jangan ngelangkahin mereka. Akhirnya datang nih para ulama, orang-orang yang sahih, orang yang sahih nih, masuk ke dalam surga, di stop sama para malaikat. Ente orang-orang yang sahih bisa tahu keutamaan orang yang dermawan itu besar dari siapa? Minal ulama, dari para ulama. Fata'adab ma'ahum, beradab, jangan langkahin. Itu. Akhirnya udah mereka minggir tuh. Ada para ulama nih, ya, para ulama saat dimuliakan, mereka berjejer masuk ke dalam surga di barisan yang terdepan gitu. Akhirnya para ulama bilang, wahai para malaikat, emang sih kami yang memberitahukan mereka bahwasanya keutamaan bersedekah itu begitu luar biasa. Kami yang mengajarkan mereka, tapi dakwah kami juga nggak bakalan berkembang kalau nggak ada mereka. Akhirnya dipanggil orang-orang yang dermawan nih, masuk ke dalam surga bareng bersama para ulama di barisan terdepan. Tuh, orang yang dermawan masuk surga di barisan terdepan bersama para ulama. Besar orang-orang yang dermawan itu pahalanya, masya Allah. Ya, dermawan di sini bukan hanya kepatok dengan harta saja, dengan tenaga. Kalau kita nggak punya duit ya dengan tenaga, dengan pikiran, dengan ya macam-macam lah. Pokoknya intinya segala apa yang kita punya dalam diri kita nih, kita kerahkan untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan agama. Insya Allah itu bisa dihitung dalam kategori dermawan. Ya, itu dermawan tadi yang kedua ya. Tawadhu. Yang ketiga tawadhu. Kata Nabi SAW, semua sifat yang ada pada diri manusia dihasuti nama orang. Likulli dzi ni'matin mahsud. Setiap nikmat nih yang kita punya, antum punya HP, punya motor, punya barang, punya rumah baru, punya usaha baru, dekat sama si anu yang orang terpandang atau apa, pasti ada yang hasut, ada yang kagak demen, itu pasti. Kecuali satu, tawadhu, sifat rendah hati. Rendah hati semua orang resep tanpa terkecuali. Itu kata Nabi SAW. Kita punya sifat misalnya murah senyum, diomongin juga sama orang, bisa aja senyum padahal hidupnya lagi banyak masalah itu. Iya, senyum. Terus apalagi misalnya kita orangnya openan sama orang, gua gak asik main sama dia, orangnya terlalu terbuka banget, orangnya begini-begini, ilfil gue jadinya sama dia gitu. Pasti ada tuh yang kagak demen. Semua sifat gitu, kecuali satu, sifat rendah hati. Itu semua orang pasti demen, sifat rendah hati. Tawadhu. Itu yang ketiga. Yang keempat, husnul khuluq, baik akhlak. Nah, ini udah pasti dah. 4 sifat ini tadi yang saya sebutkan bisa mengangkat derajat seseorang walaupun ilmu dan amalannya sedikit. Yang pertama sifat lapang dada, kedua sifat dermawan, ketiga apa? Rendah hati. Yang keempat husnul khuluq, baik kita punya akhlak, sopan santun.